Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ismanto Apriarso dari kelas alih jenjang di Mat Fisioterapi Poltekkes Jakarta 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan neuroscience. Yang pertama adalah jelaskan mekanisme terbentuknya persepsi dari stimulasi visual, stimulasi auditori, dan stimulasi pengecapan. Untuk stimulasi visual, yaitu sebuah objek akan ditangkap oleh kornea dan lensa dan akan diteruskan ke retina, yang mana di dalam retina tersebut terdapat sel yang berbentuk batang dan kerucut. Dalam sel ini cahaya-cahaya dirubah menjadi sinyal listrik. Setelah itu akan diteruskan melalui saraf optik dan kemudian akan ke kiasma optik, setelah itu ke nukleus geniculamat lateral, setelah itu dari nukleus geniculamat lateral akan dikirimkan sinyal ke visual cortex. Lalu yang kedua tentang stimulasi auditori, itu gelombang suara masuk melalui telinga bagian luar, kemudian menuju eksternal kanal auditori. Nah, dari situ akan menuju ke middle ear atau telinga bagian tengah, yang mana di situ terdapat membran timpani atau gendang telinga. Nah, Marius menghasilkan getaran yang akan mentransmisikan ke iris. Nah, getaran tersebut akan melewati tulang sanggurdi dan jendela oval. Nah, setelah dari jendela oval, getaran akan masuk ke telinga bagian dalam melalui koklea. Nah, berisi sel mikroskopik berupa rambut. Proyeksi yang menanggapi setiap getaran suara setelah sel-sel rambut terangsang oleh getaran menyebabkan reaksi kimia yang merangsang saraf dan mengirimkan impuls ke otak melalui saraf auditori yang akan menuju auditori di dalam korteks. Selanjutnya tentang stimulasi pengecapan. Nah, ketika ada makanan atau cairan kimia yang masuk, akan diterima oleh tunas pengecap. Tunas pengecap tertanam di dalam papila yang ada di lidah. Setiap pengecap terdiri dari sekitar 100 reseptor yang menanggapi 4 jenis rangsangan, yang terdiri dari rasa manis, asam, asin, dan pahit. Lalu ketika bahan kimia dalam makanan larut dalam air liur masuk ke pori-pori lidah dan bersentuhan dengan pengecap, maka akan merangsang rambut-rambut yang terdapat di dalam sel reseptor, yang akhirnya sinyal tersebut dikirim dari sel melalui sinaps dan diteruskan ke saraf gustatori dan dilanjutkan ke saraf kranial, yang akhirnya akan diterima oleh pusat rasa di otak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud asosiasi kaitannya dengan neuroscience. Yaitu area asosiasi adalah bagian dari korteks cerebri yang menerima input berbagai area. Area asosiasi mengintegrasikan informasi sensorik yang masuk, membentuk area sensorik dan motorik. Karena keduanya terlibat dalam mengatur informasi yang berasal dari berbagai area otak lain, area asosiasi seringkali dikaitkan dengan fungsi yang kompleks, yang terdapat 3 area asosiasi utama di dalam korteks. Yang pertama, dorsolateral prefrontal associations, letaknya di otak bagian depan. Kemudian fungsinya adalah berorientasi terhadap tujuan dan kesadaran diri. Yang kedua, parieto temporal
association. Letaknya di otak bagian tengah sedikit ke belakang. Fungsinya adalah pemahaman terhadap bahasa, pemecahan antar masalah, integrasi sensori, dan hubungan spasial. Yang ketiga, ventral and medial dorsal prefrontal associations. Letaknya ada di otak depan pada sisi atas dan bawah yang bereaksi terhadap emosi, motivasi, dan kepribadian. Lalu yang nomor 3 adalah jelaskan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan secara neuroscience. Itu sensory informations yang didapat berupa visual, auditory maupun gustatory akan disalurkan ke jalur afferent yang dikirim ke CNS atau Central Nervous System. Setelah itu akan diteruskan melalui jalur afferent yang akan menghasilkan respon motorik yang berupa sensasi, rasa gerak, dan posisi sendi.